Halo, selamat datang ke channel saya. Kali ini kami kembali dengan sebuah mobil yang cukup mewah yang menyandang sebuah nama yang tentu saja sudah tidak asing di Indonesia. Ini adalah Toyota Alphard 2,4S Stefan. Halo, selamat datang ke channel saya. Kali ini kami kembali dengan sebuah mobil yang cukup mewah dan dia ini membawa sebuah nama yang tentu saja di negara Indonesia ini sudah tidak asing bagi rakyatnya. Ini adalah Toyota Alphard 2,4S tahun 2011. Jadi nama Alphard itu sudah tidak asing seperti yang saya katakan di Indonesia. Alphard sendiri sudah ada 3 generasi. Yang pertama seperti ini, dan yang ini yang kedua, dan yang ketiga yang terbaru 2021 ini seperti ini. Dan ya kurang lebih seperti itu saja. Ini adalah mobil yang kelasnya ini luxury MPV dan dengan harga yang cukup mahal. Dan ini menjadi mobil pilihan bagi banyak pejabat atau bahkan keluarga yang duitnya banyak. Jadi pertama kita mulai dengan lampunya dulu. Lampunya ini dia untuk tahun 2011 itu cukup canggih. Pertama lampu kecilnya ini dia bagian LED yang kecil sini, emang sangat kecil, namanya juga lampu kecil. Lalu untuk lampu utamanya dia proyektor HID berwarna putih, dan lampu dimnya ini halogen multireflektor warna kuning. Lampu sini juga masih halogen multireflektor. Sama juga dengan lampu kabutnya. Lalu sekarang kita lihat ke ruang mesin. Sesuai namanya 2,4S. Dia ini menggunakan mesin 2362 cc, membuat tenaga 160 horsepower, dan torsinya itu 220 Nm, dan ini juga mesin 4 silinder yang masih naturally aspirated. Dan jika Anda lihat di ruang mesinnya ini, penempatan mesinnya cukup rendah, jadi atasnya ini space di ruang mesinnya ini masih cukup banyak. Dan seperti banyak Toyota lainnya di eranya, dan bahkan beberapa Toyota baru sekarang, dia ada ornamen chrome ini yang sebenarnya itu seperti bagian dari grill ya, namun ornamen tersendirinya itu ada di bagian kap mesin. Nah, ini juga bisa lihat di Toyota Innova sejamannya atau juga Toyota Camry. Lalu sekarang kita lihat di bagian velgnya. Jadi Alphard ini dia ada facelift sekali pada generasi kedua ini. Ini Alphard S yang pre-facelift, dan dia masih menggunakan velg yang sekilas itu 5 palang, tapi karena per palangnya ada 2 spoke, jadi saya nggak bayar 10 palang. Dan dia ini menggunakan aspek bannya itu 235 50 R18, jadi ini adalah velg ring 18 alloy, warnanya gunmetal. Untuk yang pre-facelift itu seperti ini, warnanya silver. Lalu kita lihat di bagian kaca spionnya ini, dia coverage warna dengan body dan juga terintegrasi dengan lampu sein LED. Untuk door handle-nya dilapisi chrome, ada juga akses matinya. Dan ya, matinya seperti ini, cukup kecil. Dan dia ini warnanya semacam champagne, depannya ada emblem Toyotanya, belakang ada tombol untuk lock, unlock, buka bagasi, dan buka power sliding door kiri kanan. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam mobilnya ini. Ini juga ada akses markinya itu model sentuh. Jadi kalau misalnya kita kunci kembali mobilnya, cukup saya sentuh saja door handle-nya, dia akan terbuka sendirinya. Lalu di bagian dalamnya pintunya cukup besar, layaknya sebuah MPV. Untuk door panelnya bagian atasnya ini soft touch, lalu nyambung ke sini, oh enggak, ini kulit dari atas sampai bagian armrest ini. Lalu ada aksen kayu gelap, jadi seperti kayu tapi warna hitam, sama seperti untuk panel switchesnya. Lalu sini bagian sininya soft touch, dan dia juga ada memori C3 slot. Lalu door handle chrome, panel switchesnya seperti yang saya katakan tadi beraksen hitam, kayu hitam. Untuk sininya juga ada untuk pengaturan power mirror, window lock, central door lock, dan juga power window yang sudah all auto. Sini juga ada door pocket, lalu juga ada cup holder dan speaker dengan sekitarnya ada chrome ini. Lalu ada footstep ini karena mobilnya memang cukup tinggi, dan sini ada pengaturan untuk jok sisi supir, dia sudah elektrik, dan juga pengaturan ketinggian, namun belum ada lumbar supportnya. Namun sepertinya sini ada slot ya, jadi mungkin itu di salah satu fitur yang lebih surat. Lalu kita lihat di bagian dashboardnya ini, dia ada aksen kayu hitam sama seperti di door panel. Lalu sini ada tombol untuk dimmer dan auto trip. Sini ada kisi AC, bisa buka tutup. Ada juga ini plastik sekitar AC-nya, namun di bagian dashboardnya ini dia ada soft touch yang kalau dipencet membolong
mungkin karena faktor umur, dan dia nyambung sepanjang dashboardnya ini. Lalu di bawah sini ada panel hard plastik, ada tombol untuk engine start stop, sebelahnya ada tombol untuk power sensor, room light, ambient lightnya mungkin, dan juga tombol untuk mematikan traction control ya. Sampai boleh matikan traction control ini mobil sebesar ini. Lalu sini ada juga 4 buah tombol dummy, ada juga 1 buah tombol dummy untuk pengaturan electric mirrornya, bisa auto detect atau manual. Sini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar, dan dia ada semacam pairnya ini ya. Jadi saya ini langsung dia tutup sendiri. Sini juga ada input untuk ada tombol untuk mengatur kartu, dan ya seperti itu. Bawah sini ada tuas untuk membuka tangki bensin, kap mesin, transmisi matic dual pedal dengan footrest yang cukup besar, dan dia juga ada rem parkirnya ini yang model kaki. Lalu ya seperti itu sih, ada handgrip, ada 2 handgrip, satu di atas sini, satu untuk mungkin membantu Anda naik ke mobil karena memang mobilnya tinggi. Dan ya seperti itu. Setirnya model 4 pala dengan sedikit aksen champagne ini yang mirip dengan yang ada di kunci. Dan ini ada yang Toyota, di sebelah kiri ada pengaturan untuk audio steering switch dan MID. Sepertinya belum ada cruise control. Lalu tuas sebelah kanan ada untuk pengaturan lampu dan juga beserta dengan auto dan lampu pengaturan fog lamp. Lalu sebelah kiri ada pengaturan wiper, sudah ada auto wiper ya. Dan ya, tapi menariknya itu meskipun dia ada auto wiper, dia malah tidak ada intermittent. Dan ya seperti itu kurang lebih. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Ya memang ketika nyala itu dia rem agak tinggi, cuma habis itu turun lagi, dan dia idle-nya di bawah 1000 rpm untuk menjaga kesenyapan layaknya sebuah mobil mewah. Untuk instrumen clusternya ini dia masih full analog, MID-nya sudah digital. Dia ada tachometer sebelah kiri maksimal 8000 dengan redline 6500 rpm. Lalu untuk speedometernya maksimalnya 180 km per jam, sesuai dengan mungkin standar Jepang pada waktu itu. Maksimal speed untuk setiap mobil di limit secara elektronik adalah 180 km per jam. Lalu juga ada meter untuk bensin, meter untuk temperatur mesin, di tengahnya ada indikator transmisi, posisi transmisi. Tengah ada MID dengan apa ini? Sepertinya ada bentuk mobilnya yang mungkin individual door warning, tapi tidak menunjukkan kalau pintu super sudah terbuka. Dia juga ada MID, dan sepertinya mobil ini CBU, karena di MID-nya ini dia masih ada bahasa China atau Jepang, saya kurang yakin, tapi yang pasti bukan bahasa Inggris atau Indonesia. Di MID-nya sendiri ada trip A, trip B dengan odometer. Kalau kita lihat, ya trip A, trip B, odometer. Nah hanya itu saja, tidak bisa kita lihat. Dia juga bisa menampilkan temperatur luar, konsumsi bahan bakar, lalu juga ada konsumsi BBM 7,1 km per liter. Ya cukup irit lah ya. Lalu ya, dan kembali ke B. Seperti itu kurang lebih. Juga ada sun visor sisi supir dengan vanity mirror, dan juga ada lampu halogen berwarna kuningnya ini. Dan ya, posisi menyetirnya cukup serasa bawa bus. Setirnya itu posisinya jauh dari saya, namun jika saya majukan lagi mungkin kurang enak di bagian kaki saya, jadi bisa dikatakan ini posisi nyetirnya mungkin kurang enak bagi saya. Sekarang kita pindahkan kameranya ke belakang. Ya lalu di sini dia juga di sekitar kisi AC bagian tengah ada ornamen silver ini, dan seperti yang saya katakan di sini ada soft touch ya kalau dipencet mulai bolong. Lalu di tengah-tengah sini juga ada aksen champagne-nya ini yang seperti dikunci. Dan kita lihat di head unitnya ini merek Kenwood. Sini tidak yakin apakah ini pabrikannya, mungkin tidak. Dia juga ada input untuk USB, radio, iPod, ada satellite navigation juga. Dan kurang lebih seperti itu aja. Di bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, remote untuk head unitnya seperti ini. Ya head unit jadul zaman 2010-an lah. Lalu bawah sini ada pengaturan AC digital. Dan juga di pengaturan AC-nya ada jam digital juga, layaknya sebuah Toyota sebenarnya, karena memang layak Toyota sejak tahun 90-an atau 80-an bahkan sudah ada jam digital, sampai sekarang itu pun masih ada, meskipun tepat di atas jam digitalnya ini ada head unit yang juga membawa sebuah jam digital. Lalu sini untuk pengaturan AC-nya kita ada sepertinya ya ini AC-nya dual zone ya, pengaturan dengan tombol ini. Lalu ada fan speed, front head defogger, mode arah semburan, sirkulasi udara, fan-nya, auto, indikator passenger seatbelt,
Lalu untuk mati nyalakan AC belakang atau dual zone depan. Lalu ada tombol untuk hazard warning yang juga dipasang. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup dilapisi bulu. Lalu juga ada tuas transmisinya dengan lapisan aksen kayunya ini kayu hitam, dan dia ini seperti semua Toyota sebenarnya dia menggunakan cable shifter seperti ini. Lalu tombol shift lock bawah sini. Jadi kalau di sini ada banyak tombol penyimpanan, tapi jika itu semua sangat merata ini. Lalu kalau kita buka satu-satu, di sini ada dua buah cup holder, atau kalau tidak mau cup juga bisa naruh apapun sebenarnya. Lalu sini juga ada apa ini? Oh, ini kayaknya bottle holder karena dia ada dua bolongan, tapi dia lebih dalam. Jadi mungkin ya naruh botol, namun sepertinya bisa ada ice box mungkin. Ini untuk menaruh botol, namun dia cukup dalam karena biar bisa tutup tempat penyimpanannya ini. Gitu. Lalu belakang sini juga ada input USB dan power outlet 12 volt. Saya juga belakang ada tempat di mana lagi center console box yang ini yang paling dalam. Jadi sebenarnya tempat penyimpanan di mobil ini cukup banyak ya. Nah ini kalau ditutup semua merata dia, jadi kesannya clean. Sini juga ada ornamen chrome, sini kan juga ada kayu, tapi kayunya ini yang agak merah dan berbeda dengan kayu yang ada di dashboard atau di. Lalu sini kita lihat ada glove box, masih standar menariknya, dan dia sendiri juga tidak terlalu besar. Dan sini ada full dan tempat penyimpanan lagi dalam glove boxnya seperti itu. Ya seperti itu. Untuk pengaturan jok sisi penumpang masih manual. Kalau itu sudah elektrik, dan juga ada armrest. Dan armrestnya ini kayak armrest di bus. Jadi kalau kita turun paling bawah, kita naikin dikit, dia akan tetap di posisi ini. Dan untuk mengembalikan ke paling bawah itu turun sampai akhir dan kalau bisa turun lagi seperti di bus. Kalau kita lihat di roof panelnya ini, dia ada untuk pengaturan lampunya seperti indikasi pintu, tapi sepertinya lampu sebelah kanan ini sudah mati. Dia ada LED berwarna putih, ya, lampu kaca kanan sudah mati. Ada tombol mengurangi usia, dan untuk buka pintu sliding door ini dia ada di depan. Coba buka sunroofnya. Oh, ini untuk buka sunroof belakang. Untuk sunroof depan itu dia tidak bisa dibuka seperti ini. Oh enggak, dia hanya bisa tilt untuk sunroof depan. Ini tombol untuk sunroof belakang yang bisa slide. Dan kalau saya tahan juga bisa. Ya, seperti itu. Sekarang kita beralih ke bagian yang jika Anda memiliki Alphard, most likely Anda akan duduk itu di bagian belakang. Ya, sekarang di bagian barisan tengahnya ini tempat yang seharusnya Anda duduki jika Anda memiliki Alphard ini. Jadi pertama kita mulai dari atasnya saja. Dia seperti yang saya katakan ada panoramic roof yang dikendali dari depan, atau juga bisa dibilang ada tombol sendiri. Dan yang ini itu dia bisa sliding seperti ini. Dia memberi kesan roomy, dan ini covernya tidak bisa ditutup kecuali kacanya ikutan, ada limiternya seperti ini. Kita buka saja bed ram. Sini juga ada pengaturan untuk AC belakang, dan dia ada zonanya sendiri sepertinya. Jadi ya ini bisa triple zone, yang depan ada 2, belakang 1. Ada room light-nya atau ini, tapi tidak jalan lagi sepertinya. Dan ada arah semburan AC-nya, bahkan sampai belakang sini juga ada mode arah semburan. Lalu belakang sini ada apa ini? Oh, ada layar untuk ininya, layar head unit belakang. Namun dia ini sepertinya antara ini kemakan umur atau memang pabrikan seperti ini, sangat floppy, dan dia tidak ada penguncinya posisinya. Ya, lalu sih juga ada kisi AC, saya buka tutup, ada lampu baca juga, LED berwarna putih ini, hand grip. Lalu di door panelnya ini dia ada potongan triangular ini. Di luar sebenarnya di luar sebenarnya kelihatan, dan mungkin itu menjadi sebuah ciri khas dari door line Alphard ini. Lalu untuk door handle-nya ini dia lapis chrome, untuk buka tutup mobilnya, dan untuk power window-nya masih full auto.
juga ada bottle holder dan door pocket. Lalu suatu hal, kalau saya majukan kursinya ini menjadi sebuah posisi yang masih nyaman untuk penumpang belakang, saya masih mendapatkan sebagai penumpang tengah, itu posisi miniatur saya kurang lebih. Ini masih luas sekali legroomnya seperti yang Anda bisa lihat. Headroomnya juga masih jauh. Sini juga ada seatbelt pocket BTW dan ada untuk dan ya, ini menjadi salah satu keuntungan Alphard ini karena memang mobilnya sangat besar, cabin space-nya juga sangat besar. Saya pakai selonjoran ini. Dan juga dia ini tipe S, jadi dia tidak dapat pilot seat. Kalau saya tidak salah, tipe lebih aja pilot seat. Ini dia juga ada untuk dua cup holder dan tray-nya ini dilapisi kayu seperti di floor panel, dan dia bisa hitung juga tray-nya untuk pass through ke barisan ketiga. Lalu kursinya sendiri ini, kalau saya tidak salah dia ada footrest seperti ini. Dan juga bahkan untuk tipe lebih tingginya lagi, kalau saya tidak salah dia ada footrest yang keluar dari kursi barisan depan, jadi bisa lebih enak lagi mungkin selonjoran. Dan ya, meskipun sudah dengan kemewahan semua ini, kursi barisan tengahnya ini dia masih manual, belum electric seat, namun dia bisa ngatur sliding, footrest dan juga reclining seperti itu ya. Ini benar-benar bisa untuk selonjoran. Dan jika Anda untuk perjalanan jauh naik mobil yang barisan tengah, ini pasti akan enak sekali posisinya, bisa tiduran ya. Dan juga dia ada armrest belakang, dan dia dapat armrest kiri kanan seperti itu. Dan ya, seperti itu untuk di sebelah kiri juga sama ya, seperti itu. Sekarang kita beralih ke barisan belakangnya ya. Sekarang di barisan ketiga ini, saya pindah sini saja agak kelihatan. Untuk legroom, masalah legroom, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah posisi yang cukup memadai untuk penumpang belakang, dan saya benar, meskipun legroomnya masih sisa hanya sedikit, tapi ini masih cukup memadai. Dan ya, biasanya orang itu paling tidak suka duduk di barisan ketiga, karena biasanya itu menurut mereka posisi paling enak, paling tidak enak. Tapi di sini ini lumayan enak. Memang Anda tidak dapat seperti footrest atau dua armrest itu, namun sih cukup enak menurut saya. Ya. Bahkan di penumpang ketiga ini dia dapat armrest juga, namun itu sebagai pengorbanan mungkin hanya bisa muat dua orang, tapi dua orang dewasa. Jika Anda ingin memuat anak kecil di belakang sini, mungkin bisa 3 atau bahkan 4, karena ini kursinya sangat lebar. Dan jika armrest tidak digunakan, bisa Anda duduk di tengah ini, dan ini cukup enak menurut saya ya, seperti itu. Dia bahkan juga dapat headrest penumpang tengah. Dan ya, dari sini ada seatbelt untuk barang. Dan ini kisi AC, lampu baca masih fungsi juga. Dan kiri kanan dapat 2 buah cup holder, dan juga ada sedikit penyimpanan terbuka tray seperti ini. Dan bahkan aksen kayu hitamnya ini memanjang sampai belakang. Dan ya, ini cukup enak juga di belakang sini. Ya, sekarang kita beralih ke bagian paling belakangnya, yaitu di bagasi. Jadi di bagian belakang Alphard ini, pertama soal emblem, kita bisa melihat ada emblem Toyota dan juga ada emblem Alphardnya ini, namun tidak ada emblem tipenya. Jadi mungkin bagi saya pribadi, karena saya tidak terlalu mengerti soal Toyota Alphard, itu agak sulit membedakan antara tipe, antara facelift, itu agak sulit bagi saya. Lalu pertama kita lihat di lampunya ini. Lampunya dia menggunakan, untuk lampu kecilnya masih halogen reflektor 2 cluster di luar dan dalam. Lalu untuk lampu stopnya hanya cluster luarnya LED titik-titik, dan juga lampu sein di cluster luar, lampu gugur di bagian dalam terus bagasi ini. Lalu ada ornamen chrome juga. Lalu ya, untuk di kacanya ini seperti yang Anda mungkin bisa lihat tidak ada wiper, itu karena Toyota menyembunyikan wipernya ini di atas sini, di belakang wingnya ini, spoilernya. Juga timeout stop lamp juga. Lalu ada juga 4 buah sensor parkir, dan juga ada mata kucing reflektor. Kamera mundurnya berada di bawah sini dekat plat. Lalu untuk membuka bagasinya dia udah ada tombol elektriknya yang cukup besar. Saking besar dia butuh menahan 2 itu. Lalu seperti ini di bagian belakangnya, jika 2 joknya diangkat, karena mobilnya amat sangat besar. Kalau misalnya seandainya Anda hanya butuh 4 jok, ini bagasinya luar biasa besar. Anda bisa memuat 4 koper besar ditumpuk mungkin, atau 6 ya. Tapi kalau diturunkan, kalau joknya ini kita turunkan, dan dia kan ada untuk kursinya ini, dia turun otomatis barengan bersama kursinya. Ini harus dinaikin dulu karena dia ada headrest tengah, baru yang ini. Naikin.
kurang lebih seperti ini. Jika ya bagasinya tiba-tiba tidak terlalu banyak. Dan ini bahkan belum sampai paling mundur posisi slidingnya ini. Namun jika ini kan udah cukup memadai untuk penumpang baris ketiga, jadi ya kurang lebih seperti ini. Bagasi masih lumayan, mobilnya memang cukup besar sih, ada lampu bagasi juga, halogen berwarna kuning, dan ada toolkit di belakang sini. Ya, seperti itu kurang lebih, tidak terlalu banyak di belakang sini. Sini ada untuk hook untuk kursi bagian baris ketiga itu di sini. Dan ya kurang lebih seperti itu. Bagian belakangnya tidak terlalu banyak. Kita lanjut ke bagian closingnya. Sebuah tambahan, jadi ternyata dia juga ada power backdoor-nya ini. Tapi untuk mengaktifkannya harus pakai tombol di roof panel ini, karena untuk kalau untuk dari belakang itu dia hanya bisa manual. Jadi seperti yang Anda bisa lihat ini masih terbuka. Sekarang saya pencet dan dia akan menutup secara elektris. Yep. Ya, jadi kurang lebih itu mengenai generasi kedua dari mobil mewah yang menjadi hal yang sudah biasa di Indonesia ini. Jadi secara keseluruhan, menurut saya sekarang ini Alphard 2,4S ini kurang lebih dijual dengan harga 300 jutaan secara bekas. Dan menurut saya, karena pertama ini adalah mobil Jepang, keseluruhan juga terbukti reliabilitasnya cukup bagus, dan segala spare part juga pasti mudah dicari karena ini adalah mobil Toyota dengan tidak di mana-mana. Jadi ya soal reliabilitas itu cukup baik. Itu pun, ya anak ganggu banget. Kill. Jadi saya kira cukup sekian untuk generasi kedua dari mobil mewah yang tidak asing bagi Indonesia ini. Jadi untuk Alphard 2011 ini untuk tipe S itu sekitar 300 jutaan harga jual bekasnya sekarang 2021 ini. Dan meskipun mobil ini sudah mungkin 10 tahun atau hampir 10 tahun umur ya, ini masih bisa terbukti sebagai mobil yang reliable, trouble-nya tidak banyak, dan juga karena ini mobil Toyota akan jarang terkena masalah. Dan jika pun Anda terkena masalah, dealer Toyota ada di mana-mana Auto 2000 itu, jadi ya repair itu tentu saja tidak terlalu sulit untuk mobil Toyota yang satu ini. Dan juga di dalamnya Anda bisa lihat tadi banyak kemewahan yang cukup memadai pada 2021 ini dari segala fitur, dan bahkan bagi zamannya itu fiturnya juga cukup maju. Jadi ya kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Saya kira cukup lama sepertinya. Jika Anda menyukai, jangan lupa tekan tombol like. Jika Anda tidak menyukai, ya Anda tahu untuk tekan tombol apa. Dan jika Anda ingin melihat konten seperti lebih lanjut di masa depan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.